Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberi contoh mengenai business report and proposal. Ya, materi yang saya sampaikan hari ini eh, terkait dengan chapter 13 sampai 15 di bukunya Bovi. Eh, tentang finding and evaluating processing information. Jadi how to do research, apa saja source mana saja yang harus kita cari dan pelajari untuk menjadi bahan planning di proses penyusunan proposal maupun laporan bisnis, ya. Jadi ini 3 chapter yang saya cover, tapi saya jadikan satu di satu PowerPoint dan satu penjelasan karena nyambung, ya. Jadi eh, biar sekalian proses saya menjelaskan. Nah, sekarang untuk yang pertama, jadi untuk business report itu kita namanya aja report, ya. Jadi report itu bukan sekedar deskriptif menjelaskan apa yang terjadi, tetapi tentu saja kita harus sebaiknya tergantung purpose, kita sebaiknya menambahkan dengan informasi yang bisa mendukung inti dari laporan yang kita buat. Nah, informasi itu caranya bagaimana? Kita bisa macam-macam. Sekali lagi, balik lagi, it depends on the purpose of the business report, ya, untuk siapa dan sebagainya itu. Jadi apa namanya, kita sesuaikan lah, ya. Sebenarnya finding, evaluating, and processing information ini sama kayak research. Makanya di bukunya Bovi dan di sini dijelaskan research proses. Jadi ini bisa bisa jadi latihan kalian untuk kalian nanti skripsi dan sebagainya. Jadi research itu bukan sekedar untuk akademik, ya, tetapi bisa dipakai untuk business report juga. Malah seharusnya perlu ditambah itu. Karena data dan informasi yang kita sampaikan di business report itu tidak semata-mata hanya dari internal perusahaan, tetapi juga eksternal perusahaan, gitu ya. Eksternal perusahaan itu apa? Kayak pangsa pasar, penjualan kompetitor secara garis besar, ya. Terus habis gitu informasi tentang industri, anything, ya, apa kebijakan dan sebagainya yang itu berpengaruh terhadap operasi perusahaan dan sesuai dengan tujuan laporan kita. Nah, itu perlu dimasukkan di dalam laporan. Dan yang paling penting adalah bagaimana mendapatkan data yang pas, ya, informasi yang pas, terus kita olah menjadi suatu informasi yang bisa mendukung eh, isi dari laporan bisnis yang kita buat. Jadi ini methodikal, ya. Ini generalnya seperti ini. Jadi planningnya adalah eh, research as in general, ya. Eh, tentu saja harus diperhatikan etiknya. Kayak misalkan eh, data tentang eh, apa namanya, penjualan kompetitor. Nah, itu kita dapatnya dari mana? Apakah kita beli data? Kalaupun memang beli data, apakah beli datanya harus secara legal, tidak boleh secara ilegal? Atau kita punya, misalkan punya insider apa employee gitu, ya, di kompetitor, di perusahaan kompetitor. Nah, harus diperhatikan juga apakah boleh atau enggak tuh di apa kita kita masukkan sebagai informasi yang mendukung bisnis reports kita. Um, s- cek ke mana? Saya kasih spotlight, ya. Nah, bedanya apa sih spotlight sama ini? Oh, gitu. Jadi again, perhatikan ethics dan etiketnya. Boleh kita ambil data eksternal, boleh kita, tapi
pastikan bahwa itu didapatkan dari proses pengumpulan data dengan memperhatikan etika gitu ya, apakah legal, apakah diperbolehkan dan sebagainya. Begitu juga dengan data-data internal, misalkan kalau data HRD itu kan sebenarnya kalau dibuat laporan, apalagi kalau laporan umum ke pemegang saham itu sebenarnya nggak boleh disampaikan nama dan sebagainya gitu. Jadi secara general aja. Jadi kayak misalkan satu divisi ini ada berapa pegawai, berapa banyak yang perform, berapa banyak yang tidak perform, tapi tidak boleh di, ditunjukkan ininya namanya. Itu kalau sebenarnya itu peraturannya tidak boleh. Kalau nggak salah, tapi ya sekali lagi mungkin tergantung perusahaannya ya. Ada perusahaan yang blunt gitu, yang ngomong banget gitu. Kalau tempat saya dulu belak-belakan, jadi memang tidak ada peraturan HRD-nya. Tapi biasanya kalau di BUMN atau ya sekali lagi tergantung perusahaan ya, tergantung kebijakan perusahaan itu sangat jarang sekali untuk menampilkan nama. Jadi lebih ke divisi, terus habis gitu kalaupun memang ada yang tidak perform gitu dalam laporan kinerja gitu misalkan, nah itu eh, yang yang bersangkutan menghadap ke HRD langsung atau ke manajer di dalam di divisi terkaitnya gitu. Jadi perhatikan ini etiknya baik itu untuk data internal maupun data eksternal. Familiar yourself with the subject. Nah, gitu. Untuk agar kita familiar, tentu saja balik lagi kita harus tahu tujuan reportsnya itu untuk apa. Apakah untuk menyampaikan, sekedar menyampaikan informasi, apakah untuk misalkan kalau audit reports gitu, nanti saya kasih contohnya. Kalau audit reports ada kesan sedikit untuk persuasif, jadi untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan dan sebagainya, ya berarti kita harus eh, kontennya harus mendukung itu. Tapi kalau misalkan hanya untuk menyampaikan informasi positif apa bisnis ya, positif bisnis writing yang di sebelumnya sebelum ETS, tapi ini bentuknya reports ya, ya sampaikan secara deskriptif saja gitu. Jadi seperti itu. Identify information gaps. Jadi again kita harus tahu tujuannya apa, terus data yang kita punya apa, terus habis gitu data yang kita punya ini kalau misalkan diolah bisa 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 mendukung semua informasi yang kita butuhkan nggak untuk membuat keseluruhan business reports. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, untuk tahu information gaps itu gimana, ya berarti kita harus tahu dulu data yang kita punya apa. Ya, jadi memang business report ini cukup kompleks ya, karena kita mesti punya data. Terus habis gitu, kadang itu kita punya data tapi nggak ngerti cara ngolahnya. Terus kenapa kok kita nggak ngerti cara? Kadang ada yang ngerti cara ngolahnya, tetapi nggak ngerti cara menyampaikannya. Jadi semua skill bisnis communication itu tercermin semuanya dalam business reports maupun business proposal sebenarnya. Jadi ini gongnya sebenarnya ya. Untuk tulisan. Beda kalau untuk verbal ya, beda lagi. Prioritize your research needs. Nah, untuk tahu ini balik lagi harus tahu purpose-nya. Jadi sebenarnya ini tuh harus tahu purpose atau tujuannya ya. Harus tahu purpose-nya seperti apa. Terus locate data information yang tadi saya jelaskan, internal, eksternal, terus habis gitu which data should we analyze further or nggak perlulah kita simpen aja, kita jadikan database nanti mungkin dipakai di proposal yang lain atau bisnis eh, reports yang lain yang sekiranya bisa terhubung dengan data yang kita punya. Secondary information ini juga penting. Jadi kayak misalkan dari apa official news, terus habis gitu official report dari perusahaan gitu. Misalkan kayak kita perusahaan farmasi misalkan ya kita kita bisa ambil public report
websitenya perusahaan farmasi yang lain itu kan publik ya, jadi kita bisa pakai untuk itu untuk biar kita tahu misalkan pangsa pasar kita seberapa atau biar kita tahu kinerja kita dibandingkan dengan kinerja kompetitor seperti apa. Tapi sekali lagi make sure ini ya ethics and etiknya. Kalau memang itu datanya publik dan legal, boleh untuk dikonsumsi oleh publik ya boleh silahkan. Tetapi kalau misalkan itu enggak ilegal ya, kayak misalkan kita ambilnya dari eh, apa insider employee gitu atau kita nyuruh bayar orang dari perusahaan kompetitor untuk mendapatkan informasi, nah itu kan berarti nggak etis ya. Jadi lebih baik tidak tidak dimasukkan di dalam eh, apa komponen dari secondary information. Atau misalkan harus tahu kita mana yang valid dan tidak. Kayak misalkan kalau itu opini gitu misalkan ya ya nggak apa-apa, tetapi jangan jangan dijadikan itu sebagai apa namanya informasi yang perlu kita olah. Tapi bisa dijadikan pertimbangan kayak misalkan apa quote quote by ini itu menurut beliau misalkan dengan turunnya dolar atau naiknya dolar itu nanti seperti apa gitu misalkan. Tetapi kalau sekedar ya blog, opini dan sebagainya lebih baik tidak dimasukkan sebagai informasi yang valid yang dapat mendukung bisnis report maupun bisnis proposal kita. Nah, ini dokumen your sources. Sebenarnya dokumen ini simpan ya di arsip gitu. Jadi semua kalau saya sih biasanya ya, kalau saya itu saya buat per tahun. Jadi kayak misalkan eh, laporan tahunan 2012 gitu misalkan. Nah, itu di dalamnya ada final reportnya, ada data pendukungnya, dan sebagainya. Jadi ketika saya buat untuk 2013, saya bisa lihat lagi 2012 itu apa saja, terus tinggal saya update di 2013. Jadi saya nggak perlu buat dari awal ya. Itu penting banget ini. Eh, mengarsip ya. Arsip dalam arti bukan ya bisa macam-macam sih. Boleh boleh hard copy, soft copy gitu. Ini bisa dilakukan, bisa tidak. Kalau kalau saya waktu itu saya buat 1 tahun sekali memang. Jadi ya 1 tahun. Jadi pada dasarnya 2 tahun lah, karena 1 tahun itu untuk customer, tahun berikutnya untuk supplier. Biasanya saya gitu. Jadi saya minta mereka untuk isi survei ya, minta mereka untuk isi survei sekaligus sama kalau interview nggak pernah saya, tetapi survei. Jadi eh, tanggapan mereka terhadap service kita dan sebagainya itu biasanya saya apa namanya saya share, saya bikin survei, terus saya rating, saya kasih saya apa buat apa namanya kayak apa diagramnya untuk saya buat laporan tahunan atau bahkan saat sudah dijalankan audit report atau internal audit saya jadikan bahan di audit reportnya untuk bikin rekomendasi. Nah, ini quote yang tadi saya bilang, quote boleh, jadi kayak misalkan opininya siapa, tapi opininya itu harus orang yang kredibel ya, jadi kalian harus tahu siapa yang membuat opini itu. Kalau akademisi, praktisi boleh lah silakan, tetapi kalau misalkan belum jelas kredibilitasnya ya lebih baik nggak perlu di quote ya. Terus paraphrase or summarize textual information. Nah, ini penting nih, kadang sering banget bahkan deskripsi ya, kayak berita gitu di quote literally di quote dengan tanda petik gitu. Seharusnya kalau kalau hasil interview dari sumber sumber itu maksudnya orang dengan medianya ya kalian mesti pelajari dulu, mesti baca dulu konteksnya itu apa, pertanyaan dari media itu apa dan dia menjawabnya apa untuk menanggapi konteks yang mana. Nah, terus diolah menjadi suatu kalimat yang kalian bikin sendiri. Sekali lagi harus bisa mendukung bisnis reports-nya. Jadi jangan mentah-mentah di quote ya. Itu apa namanya? Ya kayak kita jadi kayak tukang pos gitu ya. Cuman copy paste gitu. Tetapi tidak tidak meresapi maksud dari
konteksnya itu apa dan apakah itu mendukung eh, keseluruhan dari informasi yang mau kita sampaikan di business report atau tidak. Analyze numerical information. Nah, ini juga penting nih. Ini penting banget. Kadang itu, apalagi sekali lagi kalau misalkan yang audiens kita itu orangnya D atau C, itu senang banget pakai numerical information. Apalagi, nah kalau orangnya I, orangnya S tuh lebih baik bentuknya diagram. Jadi gambar gitu ya. Kita kasih aja hasil akhirnya kayak misalkan bentuknya persentase atau misalkan pie chart gitu kan kelihatan warna-warnanya. Tetapi kalau orangnya yang kita audiens, target audiensnya itu adalah D gitu, orang D, orang C gitu, ya as detail as possible gitu ya. Kasih gambar dulu baru kita kasih numerical datanya gitu. Nah, kalau untuk publik gimana? Ya berarti dua-duanya agar publik yang karakternya I dan S bisa melihat diagram, orang yang D dan C bisa melihat data detail dari data numeriknya gitu. Apply your finding, summarize finding. Nah, ini penting ya. Summarize ya. Summarize itu sebenarnya gabungan antara ini. Nah, ini ke sini. Jadi kita nggak bisa, kali lagi jangan jadi tukang pos doang yang cuman copy data terus habis itu disampaikan dalam report. Enggak ya, kita harus analyze dulu, again kita harus tahu purpose-nya dulu, balik lagi di sini kita harus tahu purpose-nya dulu karena biar biar ya itu tadi, mana yang penting dan tidak penting untuk disampaikan. Mungkin semuanya penting, tapi mana yang bisa mendukung bisnis report dengan tujuan tertentu atau mana yang tidak mendukung. Draw conclusion itu kalau misalkan business report atau misalkan audit report dan sebagainya. Make recommendation juga sama. Nah, beda nanti ya sama kalau business proposal. Itu kan kalau business proposal itu eh conclusionnya bentuknya kayak lebih ke persuasif gitu ya. Tetapi nggak ada recommendation. Tetapi kalau business report atau laporan bisnis itu ada dua-duanya biasanya. Nanti ada poin-poin yang umumnya ada di business report maupun business proposal. Manage information. Make research result available others via your company's knowledge management system. Nah, ini penting nih. Jadi seperti kayak website gitu itu yang bentuk yang paling sederhana. Atau misalkan kalau profesional sosial media itu kan kayak LinkedIn, Twitter, YouTube gitu ya. Itu sekarang pada YouTube ya. Itu bisa bisa masuk ke description box gitu misalkan atau link kita kasih tautan tertentu dan itu nanti bisa ditujukan kepada audiens untuk mengacu kepada full reports-nya gitu. Atau kita kasih generalnya aja bentuknya infografik gitu, poin-poin dikasih gambar dan sebagainya, nanti full reportnya kita masukkan di tautan. Nah, itu juga boleh. Next. How can I go next? Oke, next. Oke. Nah, sekarang biru deh kan. Ganti ya. Checklist conducting information interview. Nah, ini Bu, saya belum pernah, jadi uh, I don't think I can share what my experience. Jadi tapi ini ada checklistnya. Jadi mungkin ini bisa dipakai untuk kalian kalau misalkan riset di skripsi. Nah, itu kalau itu saya pernah. Kalau untuk research itu ya. Jadi siapa personnya, balik lagi kita mesti tahu orangnya, karakternya D, C kita. Bu, kalau belum sama sekali belum kenal gimana? Kita bisa lihat dari profesional backgroundnya. Jadi kayak misalkan sekretaris desa gitu misalkan. Oh, sekretaris itu biasanya ya mau nggak mau kita pakai asumsi ya. Biasanya orangnya detail dan sebagainya gitu. Jadi atau pas nanti kita ketemu 5 menit, 10 menit idealnya kalian mesti tahu bagaimana karakter orangnya. Jadi kayak misalkan orangnya langsung cerita bla 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 bla, oh saya gini 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 gini, kalian bisa mancing sih, kalian bisa mancing kayak misalkan kalau kalian tanya sesuatu yang detail dia bisa menjelaskan ya berarti orangnya C atau D gitu. Tetapi kalau kalian misalkan tanya sesuatu yang detail khususnya untuk informasi untuk data gitu terus dia jawabnya
kesana kemari. Dalam arti maksudnya nggak to the point ya, itu biasanya orang I atau S gitu. Jadi you will know eventually kok. Akan terbiasa nanti kalau sering-sering diskusi sama orang gitu akan terbiasa, oh karakternya orang ini I, C, S dan sebagainya. Sekali lagi bukan untuk melabeli ya, tetapi untuk profiling karena kita kan butuh informasi dari yang bersangkutan. Ya, ini main idea untuk ensure effective focus. Jadi, balik lagi kita tahu tujuan kita apa, data apa yang mau kita dapatkan. Kalau perlu buat susunan pertanyaannya, nah itu yang penting itu. Kadang skripsi itu, ini kita kalau ngomong paling jadi ngomong skripsi ya. Kadang skripsi itu, sebenarnya skripsi kalian itu kan business report ya. Jadi so it's correlated anyway. Eh apa namanya? Kadang tuh kalian nggak ngerti bagaimana membuat pertanyaan. Nah, itu penting itu. Jadi membuat pertanyaan itu kalau skripsi itu terkait sama tujuan penelitian ya. Kalau misalkan tujuan penelitian yang di breakdown menjadi beberapa poin. Nah, untuk tahu breakdown poinnya itu apa, kita mesti tahu teorinya itu kalau deskripsi, konsepnya seperti apa. Eh, Kalau misalkan kaitannya sama business report, ya balik lagi, kita mau informasi yang apa untuk mendukung business report yang mana. Misalkan nih, kita mau bikin, hmm, kita mau apa ya, kalau business reports tuh, ya reports untuk memegang saham gitu, misalkan ya, kita mau bikin reports untuk memegang saham gitu. Eh, Interviewnya siapa yang perlu kita dapatkan? Kayak misalkan kalau perusahaannya B2B, tentu saja interview yang kita harus dapat biasanya lebih ke interview ya, tapi jarang juga sih. Eh Apa ya interview itu? Kalau saya dulu ini, tapi ini entah business report apa bukan ya. Waktu apply Nestle, saya itu interview. Jadi waktu saya apply itu Nescafe itu mau mengembangkan salah satu eh, lini produk gitulah. Jadi saya waktu itu yang masih ada cuman klasik kalau nggak salah itu. It's been a long time ago. Em, jadi saya menginterview beberapa orang ya, ya teman-teman terdekat saya dan orang yang asal asal di jalan gitu. Waktu saya di kafe dan sebagainya itu saya masih di Jogja. Nah, itu saya tanyain, pertama kenal Nescafe, apa ya, kenal Nescafe enggak? Sorry, yang pertama suka kopi enggak? Kenal Nescafe enggak? Kalau misalkan kenal, eh, kesannya apa? Terus habis gitu, apa yang paling berkesan dari Nescafe? Dari beberapa itu saya tanyain, mereka semuanya menjawab aromanya gitu ya, aromanya. Kalau rasa itu sebenarnya biasa saja, tetapi aromanya itu menggugah untuk bikin lagi. Nah, akhirnya lebih ke presentasi sih ya waktu itu. Jadi waktu dipanggil ke Jakarta itu saya presentasi ke manajernya, ke usernya ya. Saya jelaskan bahwa aromanya. Jadi saya quote beberapa pernyataan dari orang yang saya interview. Ya nggak banyak, tetapi cukup bisa memberi gambaran gitu ya. But it works gitu ya. Saya apa sampai ke user sebenarnya sampai ke direktur I guess gitu. Tapi sampai akhir ternyata nggak dapet ya, belum rezeki ya. Tetapi sudah bisa melewati tahap eh, kenaknya di manajer marketingnya gitu. Jadi it did work gitu ya interview. But again we have to know tujuannya apa. Kayak misalkan tadi tujuan saya adalah memastikan bahwa Nescafe yang sekarang itu memang sudah kena nih di customer. Jadi yang harus dikembangkan itu apa gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan ingin mengembangkan lini produk Nescafe yang lain, pastikan nggak tahu ramuan aromanya itu nggak hilang gitu. Nah, itu yang apa namanya yang saya sampaikan gitu. Terus select question types. Nah, ini juga penting yang tadi saya jelaskan. Design each question carefully to collect useful. Nah, ini penting nih, useful answer.
gitu. Tapi kalau misalkan nggak dapet nih usual answer-nya kok nggak dapet-dapet ya gitu misalkan. Nah, balik lagi tergantung tergantung tujuannya apa. Kalau memang tujuannya untuk mendapatkan sesuatu informasi yang dalam banget dari customer atau dari siapapun targetnya ya, ya berarti memang harus kita kejar terus. Pilihannya adalah satu orang itu kita kejar terus atau kita cari target yang lain gitu. Limit the number, nah ini penting juga. Tapi again, it depends on the purpose ya, kalau yang tadi saya jelaskan. Kalau misalkan uh, orangnya I gitu, orang I itu kan senang banget diajak ngobrol ya. Ya kesempatan sebenarnya. Aja ngobrol terus, biasanya itu akan dapat informasi-informasi lain. Tapi kalau orangnya D, nah itu kadang butuh waktu untuk benar-benar bisa dapat intisari, bukan intisari ya, benar-benar bisa dapat what they really want to say gitu. Karena orang D itu ya pertanyaanmu apa ya itu jawabannya akan to the point, to the your questions gitu ya. During interview be alert on new topics. Nah ini biar nggak lari kemana-mana, makanya kita perlu kerangka ya. Nah, consider recording, tetapi harus balik lagi harus sesuai dengan etika, harus harus sesuai dengan izin dan sebagainya. Pastikan bahwa oh nggak saya apa namanya akan saya samarkan atau gimana dan sebagainya. Kalau ataupun kalau misalkan oh nggak apa-apa share aja bla 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 dan sebagainya. Misalkan customer di area ini ya boleh saja. Nah, sekali lagi sesuaikan dengan etikanya. Your notes, nah ini penting nih. Kalian tipe yang mana? Kalau saya tipe yang notes-nya itu ntar gitu. Saya recording dulu, nanti baru saya buat notes-nya. Tapi ada yang bisa multitasking gitu ya. Apa recording sama bikin notes. Kalau saya nggak bisa. Notes itu bisa tapi pakai pakai gadget. Teman saya itu ada yang nulis bener dan itu bisa nangkep gitu. Jadi ya it depends on your type of recording, I guess. Gitu. Oke, next. Nah, ini sudah planning and planningnya ya. Yang tadi saya bilang, uh, jadi uh, informational reports terus dianalisa, terus habis gitu dibuat proposalnya. Silakan ini kalian bisa baca masing-masingnya itu seperti apa. It doesn't have to be all ya, tetapi poin-poinnya aja. Jadi, tapi balik lagi ya, pertama itu harus tahu tujuannya itu apa, terus habis gitu target audiensnya siapa. Itu. Jadi eh, apa phase yang pertama planning itu it's very very important. Jadi you have to know at least you know the purpose and then you know who the audience itu ya yang penting. Nah, ini juga internal proposal sama external proposal. Kita mesti we have to know the difference ya. Mungkin kalau internal proposal lebih straightforward gitu, tetapi kalau misalkan external proposal ya mungkin ada pengenalan apalagi untuk misalkan kita mau mengenalkan apa perusahaan kita atau misalkan kita mau mengajak partner. Nah, itu kan berarti kita harus kenalkan dulu siapa kita, terus kredibilitas perusahaan kita seperti apa gitu ya. Nanti ada contoh-contohnya, saya kasih contoh saja. Terus ini step writing proses sebenarnya mirip-mirip. Sebenarnya ini summary dari apa yang saya sampaikan tadi, analysis situation, purpose. Nah, again, terus habis gitu apakah perlu di breakdown menjadi beberapa goal? Silahkan plan-nya seperti apa gitu. Kalau misalkan nggak bisa dikerjakan sendiri ya misalkan satu tim, nah dibagi timnya seperti apa. Terus be proaktif balik ke kolaborasi yang di sebelumnya ya. Be proaktif, jangan tunggu-tungguan. Jadi kayak misalkan yang satu belum selesai terus nunggu dia telat dulu nanti baru kita blaming all together ya. Nggak gitu. Jadi kayak misalkan eh, 3 hari mesti ditanya progresnya seperti apa. Misalkan kalian bukan leadernya gitu, misalkan kalian bukan koordinatornya, ya nggak apa-apa tanya aja gimana progresnya, ada yang bisa dibantu nggak gitu, basa-basi gitu aja. But it works ya.
Gather information yang tadi saya sampaikan, select base medium, terserah mau seperti apa, apakah bentuknya reports atau infografik. It depends again, it depends on which media that you want to share the reports and proposal, atau misalkan audiensnya seperti apa. Organize ini juga penting ya. Nah, poin-poin ini tolong diperhatikan. Oke, nah ini juga organizational strategi. Ini it depends, again tergantung, kita mesti tahu juga karakternya, karakter audiens kita itu seperti apa. Kalau orang Indonesia itu paling enak itu yang ini sebenarnya, kronologis dan sequence. Tapi kalau misalkan orang bule ya, orang bule itu importance, apa Western, sorry Western ya, Western itu importance. Kalau inilah comparison sama importance lah. Tapi kalau orang orang Asia selain Indonesia itu biasanya kategori spasial gitu. Atau kadang sequence juga sih, it depends, it depends. Again, we have to know who's the audience. Tapi kalau misalkan investor in general, um, I think importance mungkin ya. Probably. Ya, nanti again we have to know the purpose ya. Kalau misalkan kita tujuannya untuk agak sedikit persuasif ya, pakai strategi AIDA. Kita catching dulu attentionnya, terus habis gitu kita apa sampaikan interestnya. Jadi kita kayak kasih opportunity ya, kita sampaikan opportunity ini gitu. Terus baru kita kasih informasi dan seterusnya. Oke, next planning reports. Nah, ini untuk analytical reports, it's a little bit more complex karena tentu saja ada analytical reports ini. Contoh analytical reports yang paling gampang itu adalah annual reports, annual reports dari perusahaan go public. Nah, itu kalian bisa lihat tuh contoh-contohnya. Itu kan sangat detail sekali, diagram ada, keterangan ada, dan sebagainya. Nggak usah dilihat ini ya, kalau pengen tahu itu catatan catatan atas laporan keuangannya itu kan detail ya. Jadi nggak sekedar laporan keuangan, tetapi juga catatan atas laporan keuangan itu di dalamnya macam-macam, itu ada deskripsi tentang apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan sama apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. And that's important. Oke, planning proposal. Nah, proposal balik lagi yang tadi saya sampaikan, contohnya adalah pakai AIDA. Kita kasih proposal itu kan berarti kita propose ya, propose something means konteksnya itu adalah persuasif ya, konteksnya itu persuasif. Jadi again we have to know um, the interest atau apa ya, apa yang mungkin bisa kita tawarkan di proposal kita, di terserah mau ngajak partner kek, mau cari investor kek, macam-macam. Pakai AIDA itu salah satu contohnya ya, itu salah satu contohnya, bisa macam-macam. Poin di persuasif silakan dicek lagi ya. Kita harus menyeimbangkan antara emotional and logical, terus habis gitu medianya gimana, poin-poinnya seperti apa, silakan direview lagi. Cuman ini bentuknya nggak cuma tulisan pendek tetapi cukup panjang karena bentuknya proposals ya. Oke, konten elemen ini, nah ini bedanya. Ini antara antara report sama proposal. Nah, itu bedanya ya. Kalian bisa bisa cek nanti poin-poinnya apa. Sekali lagi nggak harus saklek seperti ini, tetapi umumnya seperti ini. Again, we have to know the purpose. Balik lagi purpose audience itu yang paling penting ya. Ups. Eh, oke. Terus nextnya, sorry. Nah, ini bedanya juga, ini lanjutannya, bedanya untuk prosesnya kayak gimana. Silakan dicek ya, silakan dicek poin-poinnya. Sekarang saya kasih contohnya. Hmm, saya kasih contohnya beberapa.
Ini proposal, ini yang dulu saya buat ini zaman zaman lama ya. Saya buat ini. Ini untuk internasional. Oh, sorry sorry, wait wait wait. Nih, apa ini? Oh, ini untuk yes. Uh-huh. What is that? Oh, plants. Okay. I think that one. Yeah, yeah, yeah. The no, no, the other one. Yes. Yeah. Uh-huh. Oh, okay. Uh-huh. Okay. Oh, okay. Yeah, yeah. Yeah. Where did you get that kind of things? That the yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Okay. I think they have the smaller one. Yeah. Okay. Did I turn? Oh yeah, it's on and off. Yeah, it's good, but only good with the tea. It's not with coffee. Okay. Um, sorry for the disturb. Oke, ini contohnya. Ini contoh untuk apa proposal ya. Ini waktu itu saya buat untuk ngajak eh, partner untuk bikin pameran. Jadi ada pameran, terus habis gitu saya oh, it's okay, it's okay. Terus saya ngajak eh, apa kayak partner untuk jadi sponsor maupun apa apa mereka punya produk apa terus habis gitu kita kita masukkan di booth kita. Nah, itu bisa waktu itu saya bikin tahun 2013 guys. Terus eh contoh proposal yang lain yang mungkin kalian biasa buat proposal apa ini? Sponsorship. Nah, kalau sponsorship kayaknya kalian sudah terbiasa ya buat ya. Tetapi ini hasil dari saya nge-review ya proposal-proposal kalian yang dulu pernah kalian buat dari UKM itu. Nah, apa namanya itu bisa dipakai tuh eh, poin-poinnya. Tapi ya, again, mungkin kalian bisa bisa mengembangkan ya. Ini saya dari hasil review itu saya cukup detail nge-reviewnya karena eh, kalian biasanya cuman ikut proposal kakak tingkat gitu loh. Jadi saya mesti berdeli dari awal gitu ya. Jadi karena kadang orang yang kita sampaikan proposal kita nggak tahu siapa kita, berarti kita sampaikan dulu tentang kami siapa. Gitu. Kita tuh bagaimana visi dan misinya apa. Kalau perlu visi dan misi atau tujuan dari kegiatan ini. Ini kayak misalkan latar belakang ini. Jadi kegiatan itu misalkan bagian dari kegiatan kampus seperti apa, nah itu sampai. Terus habis itu kita kasih nama eventnya seperti apa. Terus, nah ini tuh sesuai dengan eh, rencana yang mana. It's yang formalitas saja gitu ya. Tetapi itu menunjukkan bahwa ini bagian kegiatan penting dari kampus gitu. Nggak cuman sekedar apa
cuman ngabisin anggaran kayak atau dan sebagainya, enggak, tetapi ini memang bagian dari program kampus gitu. Makanya kita apa sampaikan di proposal khususnya untuk beberapa perusahaan yang besar ya. Itu mereka harus apalagi dengan apa biasanya mereka kan prosedural banget. Nah, itu biasanya kita harus sampaikan lumayan detail. Terus ini program kerjanya seperti apa, terus tujuan pelaksanaan seminar harus kita sampaikan. Terus manfaat pelaksanaan seminar, terus habis gitu tanggalnya, terus habis gitu ini eventnya seperti apa kita sampaikan bahwa ya, mungkin terlihat balik lagi terlihat formalitas doang, tetapi kita tunjukkan bahwa kita memang siap gitu loh, kita memang siap dan kita butuh dukungan sponsorship. Nah, bahkan kita sampaikan nih di sini eh, kita tunjukkan secara konkretnya nanti apa yang dibahas di dalam seminar gitu ya. Terus, nah kita tunjukkan ini nggak usah detail. Nah, balik lagi ini nggak usah detail, kita sampaikan secara umum aja. Tapi kalau apa kita kasih kesempatan untuk bertanya kayak misalkan kalau misalkan butuh pertanyaan dan sebagainya siapa yang harus dihubungi. Nah, itu yang penting. Jadi nggak usah detail semuanya disampaikan gitu. They don't need to know gitu kan. Yang penting, nah ini kontra prestasi sponsorship. Nah ini yang kita perlu detailkan gitu. Seperti apa dan sebagainya, ada catatan dan sebagainya gitu ya. Nah ini poin-poinnya nanti bisa seperti apa. Ini biasanya kalian detail ya di sini. Tetapi waktu itu saya cuma ngikut punya kalian aja. Persetujuan kontrak dan sebagainya. Nah terus conclusionnya, yang tadi saya bilang di proposal juga perlu conclusion adalah, nah ini kesimpulan. Jadi uh, sebenarnya lebih lebih kepada persuasif statement gitu mungkin ya. Jadi pernyataan yang persuasif agar si target audiens ini uh, kena di hati, lah gitu lah intinya. Nah, apalagi ada pakai gini. The word the better story biar lebih dari depan. Jadi kita kayak mengajak mereka untuk bareng-bareng membangun society yang lebih baik gitu. Nah, ini untuk yang lain, proposal yang lain. Nah, contoh dari ini apa? Nah, ini juga proposal sama eh, ini reports ya, ini reports. Nah, ini yang saya buat waktu audit reports di tempat saya bekerja dulu. Nah, kalau audit reports itu targetnya kan internal ya, targetnya internal pimpinan. Jadi tentu saja harus ada audit overview-nya. Jadi kayak misalkan secara summary-nya apa yang dilakukan selama audit. Terus dan tujuan untuk apa ini kita kasih daftar isi. Nah, penting ya kalau report itu harus ada daftar isi. Audit overview, background-nya apa, audit scope, list of auditor and auditee, audit process, audit findings, nah kayak gitu-gitu. Ini yang nggak tahu saya lupa buatnya kapan, 2018. Jadi audit overview-nya seperti apa dan sebagainya. Terus habis gitu background-nya bahwa ini untuk tujuannya untuk apa, untuk ISO kah, untuk apa dan sebagainya, untuk dokumen pendukung public report kayak atau apa gitu tergantung. Terus scope-nya seperti apa, maaf ya ini nggak tahu saya ini tadi download dari uh, Drive pas saya download PDF jadinya kayak gini. Nah, ini contoh-contohnya auditor, auditor satu, auditor 2 gitu ya. Divisinya apa saja, auditor prosesnya bersama dengan divisi-divisinya. Terus habis gitu audit finding ya. Ini yang agak susah bikin audit finding. Nah, ini yang penting suggestion for improvement. Yang tadi recommendation di poin reports tadi itu kan ada recommendation. Nah, kalau di bahasanya audit itu suggestion for improvement. Jadi perkara bla bla tergantung hasil temuan. Jadi temuan auditnya apa, terus habis itu kita summary jadi suggestion. Kalau perlu suggestionnya dibuat detail per divisi boleh silahkan.
tergantung permintaan. Siapa yang minta pimpinan? Pimpinan mintanya apa? Gimana tahunya pimpinan seperti apa? Harus tahu karakternya. Karena pimpinan saya karakternya orang I, jadi saya nggak buat detail. Saya kasih poin-poinnya saja, gitu ya. Tapi kalau karakternya orangnya D, C, as detail as possible. Ya, seperti itu. eh Contohnya, semoga kalian punya gambaran seperti apa. Silahkan apa baca bukunya, detailnya seperti apa, untuk tahu poin-poin yang lain yang tidak saya sampaikan di sini. Latihannya banyak, nanti beberapa saya pilih untuk tugas individu maupun kelompok. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.